Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiao Yan pun berhasil menyelamatkan benua Dodi dari serangan alam Dewa Darah. Dan meratakan semua para pasukan alam Dewa Darah, dan Xiao Yan pun benar-benar sangat terkejut ketika mendengar bahwa Medusa Dokter Peri Kecil dan juga Yun Yun telah dibawa oleh pasukan misterius yang tidak diketahui. Xiao Yan pun benar-benar sangat bersedih mendengar hal ini yang akhirnya dia pun memutuskan pergi ke alam Dewa Darah untuk mencari tahu. Namun sayang di tempat alam Dewa Darah pun tidak ada keberadaan Medusa dan yang lainnya. Akhirnya setelah itu Xiao Yan pun dan juga dua pengawal kuil kuno dia membuat penghalang di dunia alam Dewa Darah agar alam Dewa Darah tidak berani lagi menyerang benua Dodi. Setelah itu Xiao Yan pun memutuskan sekarang untuk pergi ke dalam misinya untuk menyusup ke aliansi Dosian, untuk menemukan bagian tubuh dari tubuh yang mulia, dan Xiao Yan pun dibekali beberapa senjata rahasia dari dua pengawal kuil kuno ini. Xiao Yan akan membutuhkan waktu 300 tahun untuk mencapai kota 1000 bintang. Dalam perjalanan ini Xiao Yan pun harus menekan kekuatannya sampai Dosian bintang 8. Karena Xiao Feng ini yang telah menjadi tubuh Xiao Yan dulunya ketika dia berada di aliansi Dosian, dia juga berada di Dosian bintang 8. Untuk menyamarkan keberadaannya, ia pun harus menekan kekuatannya sampai Dosian bintang 8. Pada akhirnya waktu 300 tahun pun berlalu dalam sekejap mata Xiao Yan dan dua pengawal dari kuil kuno pun mereka telah berada di kota 1000 bintang. Dan setelah itu menaiki lubang cacing kembali menuju makam Feng Shan, tempat orang-orang aliansi Dosian menuju markas aliansi Dosian. Bahtera besar yang dinaiki oleh mereka pada akhirnya dengan cepat melewati lubang cacing raksasa di kota 1000 bintang. Pada akhirnya mereka pada saat ini telah sampai di makam Feng Shan benar luas dan kemakmuran dari tempat ini benar-benar sangat besar. Pada saat ini banyak bahtera yang tidak terhitung jumlahnya yang berada di makam Feng Shan, begitu sampai mereka pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Keyun segera berbicara kepada Xiao Yan. Keyun berkata bahwa aliansi Dosian memiliki lubang cacing raksasa di makam Feng Shan. Lubang cacing ini dapat digunakan untuk langsung berteleportasi ke aliansi Dosian. Sekarang dengan identitas dari saudara ke-9 dirinya akan dapat langsung masuk ke aliansi Dosian melalui lubang cacing tersebut. Apakah pada saat ini saudara ke-9 sudah siap untuk melakukan perjalanannya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dengan tegas. Di mata Xiao Yan pada saat ini terpancar kesungguhan karena 300 tahun ini telah memberi Xiao Yan cukup waktu untuk mempersiapkan mental. Mulai sekarang Xiao Yan akan melanjutkan perjalanannya ke aliansi Dosian sebagai sosok Xiao Feng. Xiao Yan benar-benar harus bekerja keras demi mencapai tujuan dan menyelamatkan semua orang. Pada akhirnya ketiganya pada saat ini saling berpamitan satu sama lain. Xiao Yan juga tidak banyak mengucapkan perkataan sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera melesat pergi. Pada akhirnya sosok Xiao Yan segera masuk ke dalam kerumunan dan menghilang. Sebelum Xiao Yan memasuki kerumunan, Xiao Yan telah mengganti jubahnya dari cincin penyimpanan mayat Xiao Feng. Pada saat ini banyak tatapan penuh hormat memandang ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Rupanya Xiao Yan telah mengenakan jubah unik dari aliansi Dosian yang memberitahu identitasnya. Xiao Yan pun menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk lanjut berjalan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini beberapa sosok segera berjalan di kejauhan. Sosok-sosok tersebut mengenakan pakaian yang sama dengan Xiao Yan dan hati Xiao Yan pada saat ini menegang. Pada akhirnya di jalan yang sepi Xiao Yan benar-benar harus melewati mereka. Xiao Yan pun buru-buru memenangkan perasaannya dan pada saat mereka hendak bertegur sapa beberapa sosok itu berhenti sejenak sebelum akhirnya menundukkan kepala mereka dan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan. Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan memperhatikan beberapa sosok di hadapannya. Xiao Yan pada akhirnya dengan berani segera berkata bahwa mereka sedikit asing dan apakah mereka baru di sini. Sosok-sosok itu tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertanya seperti itu. Tubuh mereka pada saat ini seketika gemetar seolah-olah ketakutan. Dengan suara yang bergetar mereka segera berkata bahwa mereka baru saja berada di aliansi Dosian selama beberapa ratus tahun. Mereka adalah murid yang terdaftar dari Yang Mulia Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 ini yang sebelumnya mereka menyerang bintang Hongmeng. Xiao Yan pun menganggukkan kepala melihat sosok-sosok yang pada saat ini sepertinya takut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun memanfaatkan situasi ini untuk bertanya lebih jauh. Xiao Yan bertanya kemanakah mereka pada saat ini akan pergi. Salah seorang di antara mereka segera menjelaskan bahwa mereka semua akan pergi ke bintang Hongmeng. Mereka ditugaskan untuk membersihkan medan perang yang terjadi di bintang Hongmeng. Mereka bertanggung jawab untuk menghitung jumlah dan nama dari orang-orang yang gugur. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini. Xiao Yan berpikir bahwa bintang Hongmeng benar-benar telah melakukan pertempuran besar. Xiao Yan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya bagaimana pertempurannya. Salah satu di antara mereka pada saat ini sedikit terkejut seolah-olah tidak menyangka bahwa ia akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Karena mereka tidak percaya mengapa orang aliansi Dosian sendiri tidak mengetahui bencana besar ini. Melihat ekspresi dari orang-orang ini, Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar. Xiao Yan buru-buru berkata bahwa Xiao Yan baru saja selesai menangani masalah di luar dan beberapa berita masih belum diketahui. Pada akhirnya salah seorang di antara mereka kembali berbicara kepada Xiao Yan.
Bahwa pertempuran itu merupakan kerugian besar bagi aliansi Indosian karena beberapa yang mulia telah tewas dan beberapa lain terluka dan banyak para prajurit aliansi Dosian pun telah dikubur hidup-hidup. Tampaknya Raja Tiansang itu benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan berpura-pura menampilkan ekspresi marah dan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan mereka untuk pergi dan mereka menangkupkan tangannya kembali ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tertegun sejenak. Setelah melakukan percakapan dengan mereka, Xiao Yan bertanya-tanya mengapa orang-orang tersebut takut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya mengamati jubahnya dengan cermat dan Xiao Yan menemukan ada tanda bintang di pakaiannya. Ada 8 bintang putih yang tertera di dada kiri Xiao Yan. Xiao Yan juga mengamati beberapa orang tadi dan paling banyak bintang di dada mereka hanyalah bintang 6. Sepertinya bintang ini menandakan kekuatan dan itulah yang membuat orang-orang ini takut kepada Xiao Yan. Fungsi dari jubah ini benar-benar jauh lebih bermanfaat dari apa yang dibayangkan Xiao Yan sebelumnya. Setelah Xiao Yan berkeliaran di sekitar makam Feng Shan, untuk beberapa saat Xiao Yan pada saat ini dengan cepat menemukan lubang cacing yang menuju ke aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyak sosok yang berdiri di luar lubang cacing, semuanya memakai seragam aliansi Dosian dan jubah yang sama muncul secara berurutan. Begitu Xiao Yan datang mendekat, pada saat ini banyak pasang mata yang memperhatikan Xiao Yan. Di sekeliling mata mereka pada akhirnya berhenti pada 8 bintang putih di dada kiri dari Xiao Yan. Hal ini mewakili kekuatan dari Dosian bintang 8 yang berasal dari aliansi Dosian. Dijelaskan bahwa aliansi Dosian memiliki 9 pavilion surgawi yang dibagi menjadi 9 tingkatan. Kekuatan dari Dosian bintang 8 sudah dianggap yang terbaik di pavilion surga ke-9. Yang ternyata di markas aliansi Indosian ini ada 9 pavilion. Nah sekarang karena Xiao Yan yang menyamar jadi Xiao Feng, dia yang berada Dosian bintang 8. Akhirnya Xiao Yan pun termasuk ke dalam pavilion bintang 9. Yang artinya masih ada 8 tingkat pavilion. Tentu saja ada banyak orang-orang kuat di tempat itu. Dan setiap 100 orang teratas di setiap pavilion harus berpartisipasi dalam upacara daftar emas setiap tahunnya. Selain itu ada juga momen penerimaan tantangan dan setelah hal tersebut dilakukan peringkat juga akan kembali diatur ulang. Dengan begitu maka persaingan di aliansi Dosian ini benar-benar sangatlah kejam. Hal itu dikarenakan ranking benar-benar menentukan seberapa banyak pasokan sumber daya yang akan diperoleh seseorang. Semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin banyak persediaan yang didapatkan oleh orang tersebut. Waduh, semakin seru ternyata. Di aliansi Dosian juga ada sebuah seperti kompetisi di setiap tingkatannya. Siapa yang kuat maka dia akan terus naik tingkat, yang pastinya Xiao Yan pun akan ikut dalam daftar emas ini. Namun Xiao Yan pun menyadari bahwa Xiao Feng ini telah lama mati, yang kemungkinan besar namanya telah dihapus dari daftar aliansi Dosian ini. Pada saat ini orang-orang yang memasuki lubang cacing juga benar-benar diseleksi dengan ketat. Xiao Yan pada saat ini berjalan perlahan menuju ke arah lubang cacing. Begitu sampai pada saat ini seorang pria segera bertanya siapakah dari nama sosok tersebut. Xiao Yan pun memandang ke arah pria yang memegang tablet giok dan berkata bahwa dirinya bernama Xiao Feng. Pria itu pun segera mencari informasi mengenai sosok bernama Xiao Feng di tablet batu giok. Setelah melihat semua informasinya, pria tersebut pada akhirnya mengerutkan kening dirinya seketika mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan dengan curiga. Pria itu pada akhirnya segera berkata bahwa dari informasi yang tertampil di sini kartu takdir atau kartu kehidupan dari Xiao Feng telah menghilang. Dengan begitu maka Xiao Feng telah mati. Oleh karena itu siapakah sosok ini? Xiao Yan pun tersenyum pahit menatap ke arah pria yang memiliki ekspresi serius. Xiao Yan pada akhirnya segera melepaskan topinya dan memperlihatkan wajahnya kepada si pria. Pria itu pun membandingkan wajah Xiao Yan dengan wajah yang pada saat ini berada di tablet giok. Itu memang Xiao Feng, tetapi pada saat ini informasinya benar-benar lain. Informasi ini menyebutkan bahwa Xiao Feng telah mati, tetapi sosoknya pada saat ini berdiri di hadapan si pria dan masih hidup. Sementara Xiao Yan pada saat ini buru-buru segera berbicara kepada si pria. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan memang pernah hampir mati pada saat itu, tetapi selalu ada banyak keajaiban yang terjadi di dunia ini. Xiao Yan telah bertemu dengan orang yang sangat baik yang telah membantu Xiao Yan selamat dari kematian. Dengan begitu maka dirinya benar-benar bisa bertahan hidup hingga akhirnya sampai kembali ke aliansi Dosian. Xiao Yan pun terus senyum lembut. Sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan tangannya. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan 10 juta pil origin abadi. Melihat gelagat dari Xiao Yan ini, pria tersebut pada saat ini benar-benar tidak menolak menerima suap dari Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini masih tetap berhati-hati dan memerintahkan Xiao Yan untuk meletakkan telapak tangannya di atas tablet batu giok. Xiao Yan pun segera mengikut apa yang diinstruksikan oleh si pria. Sebelum akhirnya lampu hijau segera memancar, si pria pun segera melambaikan tangannya dan Xiao Yan dipersilakan masuk. Xiao Yan pun menghela nafas lega dan Xiao Yan segera menaiki bahtera dan duduk bersantai. Perjalanan dari sini ke aliansi Dosian benar-benar tidak jauh. Xiao Yan pun dalam waktu singkat telah sampai dan Xiao Yan pada saat ini segera keluar ke lubang cacing. Begitu Xiao Yan keluar pada saat ini yang tertampil di depan Xiao Yan adalah lautan awan, di tengahnya ada dunia yang
Bertingkat seperti kue lapis dengan total 9 lapis. Melihat hal ini, Xiao Yan segera menyadari bahwa jelas ini adalah yang disebut Paviliun Jiu Zong Tiansen. Xiao Yan melihat ada banyak jembatan di sekitar lautan awan yang menghubung tiap-tiap paviliun. Yang paling mengejutkan Xiao Yan pada saat ini adalah bahwa origin abadi yang berada di sini benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan. Origin abadi di sini benar-benar sangat kental dan Xiao Yan berpikir tidak mengherankan aliansi Dosian menghasilkan banyak orang yang kuat. Jika Xiao Yan diberi cukup waktu untuk berlatih di sini, maka Xiao Yan benar-benar akan dengan cepat menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiao Yan menyadari bahwa sosok-sosok di sini juga mengenakan jubah yang sama dengan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan kadang-kadang melihat ada beberapa perbedaan dari jubah yang dikenakan masing-masing orang. Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya ini adalah jubah khusus yang menandakan mereka memiliki status bangsawan dari aliansi Dosian. Dengan begitu sepertinya status ini juga akan melambangkan kekuatan dari masing-masing keluarga. Xiao Yan pada saat ini telah memasuki surga. Pemandangan di depan Xiao Yan berubah seketika seolah-olah Xiao Yan telah memasuki dunia lain langit. Ia melihat arus orang yang sangat banyak yang berlalu lalang dengan ekspresi acuh tak acuh. Situasi di sini benar-benar di luar imajinasi dari Xiao Yan. Ia mulai merenung. Xiao Yan berpikir bahwa tugas pertama Xiao Yan sekarang adalah memahami situasi di sini terlebih dahulu. Ia pada saat ini harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan Xiao Yan teringat dengan ingatan dari Xiao Feng. Tetapi meskipun begitu pada saat ini ingatan tersebut benar-benar buram dan Xiao Yan memutuskan untuk berkeliling sejenak. Xiao Yan pun mondar-mandir lalu lalang mengikuti arus yang ada di sekitar selama periode waktu ini. Xiao Yan bisa melihat kekacauan yang terjadi di berbagai tempat. Tampaknya tempat ini benar-benar sangat bebas dan itulah mengapa Xiao Yan melihat banyak orang yang terlihat cemas. Kebanyakan orang yang melintas di sini benar-benar memiliki ekspresi penuh waspada di wajah mereka. Banyak pertempuran dengan skala besar dan kekuatan yang sangat kuat benar-benar terjadi. Namun bangunan yang berada di sini benar-benar diciptakan dengan khusus sehingga tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan dari pertempuran. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini masih terus berkeliling sebelum akhirnya sebuah suara segera memanggil nama Xiao Yan. Sosok wanita gemuk pada saat ini segera mendekati Xiao Yan dan berteriak bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Yan pun seketika menoleh menatap ke arah wanita dan Xiao Yan menyadari bahwa wanita ini adalah orang yang berada di ingatan pertama Xiao Feng. Xiao Yan memperhatikan wanita yang pada saat ini memiliki kelenjar lemak berlebih. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa bau badan dari wanita ini benar-benar sangat busuk. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam memandang ke arah si wanita sementara wanita tersebut pada saat ini segera mengeluarkan setumpuk koin. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar sangat berani. Dirinya bahkan benar-benar seolah-olah tidak mengenali si wanita. Sebaiknya Xiao Feng pada saat ini kembali ke rumahnya dan memuaskan si wanita. Dengan begitu maka dirinya akan segera memberikan 100 koin pola naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan merasa jijik. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Feng pada saat itu benar-benar tidak hanya menjual tubuhnya tetapi juga harga dirinya. Xiao Feng benar-benar melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk bisa terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Namun Xiao Feng yang dulu bukanlah Xiao Feng yang sekarang dan Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan si wanita untuk pergi. Wanita itu pun seketika terkejut karena Xiao Feng yang dirinya kenal pada saat ini benar-benar sama sekali berbeda. Namun si wanita juga pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan dan hanya bisa mengancam Xiao Feng. Pada akhirnya sosoknya dengan enggan segera bergegas pergi dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan pada saat ini berpikir untung saja wanita itu tidak memaksa Xiao Yan dan terus pergi. Jika tidak maka Xiao Yan benar-benar harus mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh wanita tersebut. Namun jika itu terjadi maka Xiao Yan sepertinya akan benar-benar menghadapi sebuah permasalahan. Bagaimanapun Xiao Yan adalah warga baru di sini dan Xiao Yan benar-benar tidak boleh menciptakan keributan untuk pertama kali. Pada akhirnya setelah terbebas dari wanita tersebut Xiao Yan memutuskan untuk kembali berjalan-jalan. Xiao Yan teringat Xiao Feng memiliki rumah dan Xiao Yan pada saat ini segera menyusuri ingatannya. Setelah cukup lama berjalan Xiao Yan pada akhirnya sampai di sebuah rumah yang persis sama dengan rumah yang berada di dalam ingatan Xiao Feng. Xiao Yan pun memutuskan untuk masuk dan pada saat ini Xiao Yan melihat di dalam rumah tersebut hanya terdapat sebuah kasur. Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Feng pada saat itu benar-benar sangat miskin. Tempat ini benar-benar tidak layak untuk dihuni dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru. Xiao Yan pun lanjut berjalan-jalan hingga pada akhirnya Xiao Yan sampai di sebuah toko. Xiao Yan melihat-lihat sekeliling sebelum akhirnya salah seorang pelayan pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan. Pelayan tersebut segera bertanya kepada Xiao Yan apakah yang dibutuhkan oleh tuan. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini perlu tempat tinggal. Mendengar hal tersebut penjaga toko pun seketika tersenyum. Dirinya lanjut berkata bahwa upacara daftar emas akan
Segera tiba saat ini, tempat tinggal kelas atas benar-benar sedang banyak diminati sepertinya pada saat ini saudara benar-benar mencari tempat untuk singgah sebelum upacara daftar emas dimulai. Mendengar hal tersebut ia pun tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban ia masih belum terlalu mengerti mengenai apa yang baru saja diucapkan oleh pelayan tersebut. Sementara itu di sisi lain penjaga toko pun segera berkata bahwa tempat superior pada saat ini benar-benar terbatas, sekarang hanya tersisa satu yang terakhir dan saudara pada saat ini sungguh beruntung saudara bisa menyewanya dengan harga tahunan 10.000 koin roh naga. Tempat superior ini benar-benar akan menghilang jika saudara benar-benar ragu-ragu mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Ia segera berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki koin roh naga. Pelayan toko pun sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata bahwa saudara pada saat ini jangan bercanda. Ia berkata meskipun begitu dirinya pada saat ini memiliki pil origin abadi, dirinya ingin tahu berapa banyak koin roh naga yang akan didapatkan jika dirinya menukarkan 1 miliar. Pria itu pun seketika tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa 1 miliar sama persis dengan 10.000 koin roh naga. Xiao Yan pun seketika terkejut ternganga-nganga mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pelayan tersebut. 1 miliar pil origin abadi ini benar-benar hanya dapat ditukar dengan 10.000 koin roh naga. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menggelengkan kepalanya. Semua ini benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan, karena jika ditotal seluruh kekayaan Xiao Yan pada saat ini hanya dapat menukar kekayaannya dan mendapatkan 40.000 koin roh naga. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkejut, tiba-tiba sesosok tubuh segera muncul di samping Xiao Yan. Sosoknya langsung melemparkan sekantong koin roh naga dan menatap ke arah Xiao Yan tanpa berkedip. Pria itu pada akhirnya segera berkata bahwa tidak semua orang mampu tinggal di tempat yang unggul seperti itu. Setelah itu pria itu tersenyum ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening menatap wajah asing yang pada saat ini berdiri di hadapannya. Xiao Yan belum pernah melihat wajah dari pria ini di dalam ingatan dari Xiao Feng. Xiao Yan pada akhirnya mengabaikan pria tersebut dan kembali berbicara kepada penjaga toko. Ia bertanya apakah hanya ada satu ruangan dan apakah itu akan diberikan kepada penawar tertinggi. Ketika penjaga toko ini mendengar perkataan dari Xiao Yan, sosoknya seketika menoleh ke arah sosok yang baru saja muncul. Dirinya terlihat sangat hormat kepada sosok yang baru saja muncul ini. Xiao Yan juga sebelumnya memperhatikan bahwa orang ini juga memiliki 8 bintang putih di jubahnya. Dengan begitu yang baru saja muncul ini juga merupakan seorang dosien bintang 8. Sementara itu pada saat ini di sisi lain penjaga toko pun kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa senior Mayu ada di sini. Karena kehadiran dari senior Mayu pada saat ini, tempat ini akan menjadi milik senior. Penjaga toko itu pada saat ini benar-benar mengabaikan perkataan dari Xiao Yan dan sosoknya menangkupkan tangan ke arah Mayu. Sementara itu Mayu pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata kepada penjaga toko bahwa dirinya benar-benar memiliki kepintaran. Begitu kakaknya menjadi yang mulia dari paviliun surgawi yang ke-9, Mayu benar-benar tidak akan melupakan apa yang pada saat ini dilakukan oleh penjaga toko. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini juga segera mengetahui sesuatu. Xiao Yan pada saat ini menyadari sepertinya kakak dari sosok yang bernama Mayu ini akan bersaing untuk posisi yang mulia pangeran ke-9 surgawi. Diceritakan di aliansi Dosian di setiap level upacara daftar emas, sebagai seorang yang mulia, dirinya harus maju untuk menerima 3 tantangan. Jika yang mulia gagal, maka pemenang akan segera menjadi yang mulia yang baru. Dan di setiap tingkat ada 1 yang mulia, yang artinya ada 9 yang mulia di paviliun 9 surgawi ini. Selain itu, setelah seseorang bisa menjadi yang mulia, maka dirinya berhak menantang yang mulia yang lebih tinggi darinya. Pada saat ini ada 9 yang mulia yang berada di surga ke-9, semuanya telah terluka parah dalam pertempuran di bintang Hongmeng kali ini. Hal itu berarti akan ada banyak sekali orang yang ingin merebutkan tahta dan mencari kekuasaan dalam upacara daftar emas kali ini. Dengan begitu maka pada saat ini benar-benar akan segera terjadi kekacauan di seluruh aliansi Dosian. Jika yang mulia gagal pulih tepat waktu, maka mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain secara paksa bertempur meskipun tubuh mereka telah terluka parah. Memikirkan informasi ini, Xiao Yan pada akhirnya segera terbesit sebuah ide. Xiao Yan berpikir bahwa nyawa dari Xiao Feng ini terlalu sia-sia di masa sebelumnya. Karena Xiao Yan hidup sebagai Xiao Feng, maka Xiao Yan pada saat ini harus membuat perubahan. Kali ini Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan harus segera mengacau di aliansi Dosian di dalam acara tersebut. Jika Xiao Yan pada saat ini tidak bertindak, maka Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa melakukan apa-apa di masa depan. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya kembali oleh ke arah penjaga toko. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia akan membayarnya 12.000 koin roh naga untuk tempat tersebut. Mendengar hal ini keduanya pada saat ini seketika tercengang dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tertegun. Mayu pada akhirnya segera tersadar sebelum akhirnya segera berkata apakah Xiao Feng pada saat ini benar-benar bodoh atau gokil. Apakah Xiao Feng benar-benar bisa mendapatkan 12.000 koin roh naga? 12.000 koin roh naga ini benar-benar sudah cukup bagi Xiao Feng untuk memasuki ujian dewa berkali-kali.
Mungkinkah setelah menghilang sejenak Xiao Feng pada saat ini benar-benar telah menghasilkan banyak uang? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan segera melemparkan cincin penyimpanan dan berkata, pertama-tama tukarkan dengan 20.000 koin roh naga untuknya. Penjaga toko pun segera mengambil cincin penyimpanan milik Xiao Yan dan sedikit terkejut setelah memeriksa isi cincin di dalamnya. Pada saat ini sosoknya segera memberikan Xiao Yan 20.000 koin roh naga. Melihat hal tersebut, mata dari Mayu tiba-tiba menyipit tajam dan menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Dirinya pada saat ini seolah-olah benar-benar masih tidak bisa mempercayai apa yang dirinya lihat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara kepada penjaga toko, jika 12.000 koin tidak cukup maka dirinya akan menawarkannya menjadi 15.000 koin. Penjaga toko pun seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun dirinya adalah pebisnis dan dirinya pada saat ini tentu saja akan memilih uang. Bagaimanapun juga perkataan dari Mayu hanyalah sebuah perkataan dan belum tentu akan terbukti di masa depan. Meskipun hal tersebut terbukti, Mayu pada saat ini mengertakkan gigi sebelum akhirnya segera berkata dengan penuh ancaman kepada Xiao Yan. Mayu berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Feng tidak hanya memiliki lebih banyak uang, tetapi dirinya juga memiliki lebih banyak keberanian. Apakah dirinya ingin bertempur di sini ini? Ketika Mayu mendengar hal ini, dirinya pada saat ini benar-benar langsung terpana. Dirinya benar-benar merasa sangat marah, menggertakkan giginya. Setelah itu dirinya berkata kepada Xiao Feng, apakah Xiao Feng lupa bahwa dirinya pernah dihajar hingga hampir mati oleh Mayu? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya bagaimana jika mereka pada saat ini mencobanya kembali? Mayu pun mengerutkan kening dan pada saat-saat ini dirinya tidak bisa melakukan apapun kepada Xiao Yan. Dengan penuh amarah, Mayu pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Ia pada saat ini hanya sedikit tersenyum melihat Mayu yang pergi dengan sangat cepat. Alasan Mayu pergi pada saat ini sangatlah sederhana. Mayu tidak ingin memiliki konflik langsung dengan Xiao Feng karena upacara daftar emas akan segera tiba. Sekali Mayu terluka maka itu akan mempengaruhi partisipasinya dalam upacara daftar emas. Mayu benar-benar ingin mencapai hasil yang baik di daftar emas ini. Oleh karena itu dirinya pada saat ini memutuskan untuk pergi. Sementara itu pada akhirnya pada saat ini tempat superior segera diserahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan memutuskan untuk kembali ke kediaman yang baru saja Xiao Yan beli untuk beristirahat. Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di tempatnya tinggal. Lalu pada saat yang bersamaan pada saat ini ada dua pelayan yang mendatangi Xiao Yan. Kemudian keduanya pada saat ini menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap ke arah mata dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun berhenti di depan kedua pelayan tersebut dan melihat kaki serta tangan dari keduanya. Xiao Yan melihat ada gelang yang melingkar dan Xiao Yan menyadari bahwa mereka adalah tahanan. Xiao Yan merasa sakit di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiao Yan berkata agar mereka jangan gugup. Siapakah nama di antara mereka? Dan Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahuinya. Mendengar Xiao Yan yang bertanya dengan lembut, keduanya pada akhirnya memperkenal diri bahwa mereka bernama Xiao Xing dan Xia Yuan. Ia pada akhirnya kembali berkata agar mereka berdua tidak perlu gugup. Dirinya pada saat ini hanya meminta satu permintaan dan mereka hanya perlu mengangkat kepala mereka saat berbicara dengannya. Selain itu buatkan Xiao Yan secangkir teh karena lingkungan di sini sangat bagus dan Xiao Yan ingin melihat-lihat pemandangan. Keduanya pun mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Setelah selesai keduanya pun segera mengantarkan teh ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata bahwa mereka berdua memiliki banyak penyakit. Setelah perkataan Xiao Yan ini terdengar sebuah kilatan pada saat ini melonjak di cincin penyimpanan Xiao Yan. Dua pil pada saat ini segera tertampil, ia memberikannya kepada mereka. Xiao Yan berkata bahwa kedua pil ini adalah pil penghilang statis. Meskipun tidak dapat menyembuhkan mereka dalam waktu cepat, namun selama mereka meminumnya dalam waktu lama penyakit mereka akan sembuh. Xiao Yan tidak tahu apa yang mereka alami, tetapi mereka jangan khawatir karena mereka ditakdirkan bertemu dengan Xiao Yan. Maka mulai sekarang mereka akan mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan akan membawa mereka pergi. Setelah Xiao Yan selesai menangani semuanya di sini, keduanya pun seketika terkejut dan secara serempak bertanya, apakah Tuan pada saat ini serius? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata tentu saja itu benar, tetapi pada saat ini bahkan mereka benar-benar tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, pada akhirnya keduanya segera memandang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya melihat wajah keduanya dengan jelas dan Xiao Yan pada saat ini merasa semakin sakit di hatinya. Ada beberapa bekas luka di wajah dari para pelayan ini, entah berapa dalam lukanya sehingga waktu benar-benar tidak bisa menghaluskan luka tersebut. Xiao Yan pun menunjukkan senyum lembut setelah menahan perasaannya, membuat kedua pelayan tersebut merasa sedikit nyaman. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera menanyakan beberapa hal kepada Xiao Ding dan Xiao Yuan dan perlahan mulai memahami situasi spesifik dari aliansi Dosian. Sementara itu di suatu tempat di kota kuno, tepatnya di atas loteng, sesosok tubuh sedang duduk di kursi dan terlihat sedang nyantai. Bersamaan dengan hal tersebut, seseorang pada saat ini segera melangkah maju dan mulai
Berbicara sosok ini ternyata adalah Mayu yang berkata bahwa pria yang bernama Xiao Feng itu sudah kembali mendengar perkataan tersebut. Pada saat ini sosok yang sedang duduk pun seketika berdiri dengan cepat. Jika Xiao Yan melihat sosok ini Xiao Yan akan segera menyadari bahwa ini adalah sosok yang berada di dalam ingatan dari Xiao Feng. Ini adalah teman dari Xiao Feng yang benar-benar sangat dibenci Xiao Feng di dalam ingatannya, bahkan kebencian Xiao Feng terhadap pria ini benar-benar lebih besar jika dibandingkan dengan kebenciannya terhadap wanita gemuk sebelumnya. Sosok pria yang bernama Chen Lei ini pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya segera berbicara kepada Mayu. Dirinya berkata bahwa Mayu pada saat ini jangan bercanda. Apakah Mayu pada saat ini benar-benar sedang berhalusinasi? Xiao Feng pernah berpartisipasi dalam perang dan dia sudah lama meninggal, semua kartu hidupnya juga telah hancur, dan pada saat ini sepertinya Mayu pasti telah salah melihat. Orang mendengar hal tersebut, Mayu pun dengan marah segera berkata bahwa dirinya tidak bercanda, bahkan tidak hanya bocah itu kembali, tetapi dirinya tampaknya telah menghasilkan banyak uang. Dirinya bahkan menjadi lebih berani dan bersaing dengannya untuk mendapatkan rumah kelas 1. Melihat Mayu yang berbicara dengan ekspresi serius, Chen Lei pada saat ini kembali mengerut kening. Chen Lei pada akhirnya segera bertanya apakah dirinya yakin bahwa itu adalah pengecut Xiao Feng. Mayu pun mengangguk dengan serius dan berkata bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Tampaknya pada saat ini ada sesuatu perubahan yang terjadi terhadap Xiao Feng. Dirinya benar-benar tidak memiliki rasa takut seperti sebelumnya dan benar-benar berani bersaing dengan Mayu. Mendengar hal tersebut, Chen Lei pun menganggukkan kepalanya dan berkata bocah Xiao Feng itu sebenarnya sangat ambisius, tetapi dirinya merupakan orang yang selalu menyerah karena dirinya tahu bahwa dirinya tidak cukup kuat. Jika apa yang dikatakan oleh Mayu memang benar, dirinya khawatir Xiao Feng kali ini bukan lagi menjadi orang yang sama seperti dahulu. Tampaknya pada saat ini Xiao Feng benar-benar telah meningkat menjadi semakin kuat sehingga dirinya benar-benar menjadi semakin berani. Mendengar hal tersebut pada saat ini Mayu pun mengangguk kepalanya dan berkata sungguh sangat disayangkan dirinya tidak memeriksa kekuatannya dengan jelas. Tetapi bukankah dengan bakat buruknya seberapa kuatkah Xiao Feng bisa tumbuh? Mayu berpikir. Sepertinya Xiao Feng ini benar-benar hanya ingin berpura-pura menjadi bocah mantap di depan Mayu. Sepertinya dirinya benar-benar sedang memiliki banyak duit di tangannya. Jika begitu permasalahannya, mengapa malam ini mereka tidak berangkat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mendengar hal tersebut, Chen Lei pada saat ini segera berkata menurutnya pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kembalinya Xiao Feng yang tiba-tiba ini. Dirinya mungkin saja memang mendapatkan kekayaan yang besar, tetapi menurut Chen Lei lebih baik bagi mereka untuk memperhatikan gerak-gerik dari orang tersebut. Terlebih lagi selama dirinya berada di dalam aliansi Dosian, mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk menghadapinya kapan saja. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Mayu mendengus dingin dan berkata jika begitu permasalahannya dia akan segera mengirim orang untuk selalu mengawasi gerak-gerik bocah ini. Setelah upacara daftar emas ini selesai dan setelah kakaknya menjadi yang mulia surga ke-9, dirinya hanya perlu satu kalimat untuk membunuh bocah tersebut. Setelah mengucapkan hal tersebut, pada akhirnya Mayu memutuskan untuk pergi. Sementara itu pada saat ini muncul senyum mengerikan dari wajah Chen Lei. Sosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar masih hidup. Hal tersebut sungguh mengejutkan dan tampaknya racunnya benar-benar sedikit lebih ringan. Tetapi karena sekarang Xiao Feng kembali, maka dirinya benar-benar akan kembali memperburuk bakat dari Xiao Feng. Yang sepertinya orang ini adalah salah satu teman terdekat Xiao Feng yang telah memberikan racun kepada Xiao Feng yang membuat Xiao Feng pun kekuatannya menjadi melemah. Singkat cerita, hari pun berlalu dengan Xiao Yan yang pada saat ini kembali berkeliaran di kota kuno mengikuti kerumunan. Xiao Yan pada saat ini terus berjalan berkeliling dan segera setelah itu ia sampai di salah satu sisi kota kuno. Pada saat ini serangkaian puncak gunung segera muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan merasa bahwa gunung ini diselimuti oleh pesona, tetapi setelah itu Xiao Yan segera melihat banyak sosok yang memasuki gunung satu demi satu. Setiap orang yang memasuki gunung tersebut harus membayar sejumlah koin roh naga. Oleh karena itu gunung ini sepertinya digunakan untuk pelatihan. Ia pun berhenti sejenak untuk melihat situasi di sana. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini segera muncul di samping Xiao Yan. Sosok itu seketika menunjukkan ekspresi lembut ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan sosok tersebut, sementara sosok itu pada saat ini tidak marah. Sosok itu malah lanjut berkata bahwa dirinya sangat senang lihat Xiao Feng masih hidup. Jika Xiao Feng masih marah kepadanya atas apa yang terjadi sebelumnya, maka dirinya pada saat ini meminta maaf. Xiao Feng juga tahu orang ini lebih kuat daripada mereka. Dengan begitu maka dirinya benar-benar tidak berani membangkang. Jika tidak maka dirinya benar-benar akan mati oleh orang tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Ia tiba-tiba teringat kenangan dari Xiao Feng dan Xiao Yan segera menyadari sosok ini, sosok di hadapannya adalah kenangan kedua bersama dengan Xiao Feng. Xiao
Feng memiliki persahabatan yang sangat kuat dengan sosok ini. Sosok yang baru saja muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok dari Chen Le. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan, dan Xiao Yan berpura-pura sangat familiar dengan Chen Le. Xiao Yan menepuk bahu Chen Le dan berkata bahwa Xiao Yan mengerti dirinya tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya, namun semuanya sudah berakhir. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu lagi memikirkan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, senyum seketika muncul di wajah Chen Le. Matanya sedikit menyipit dan dirinya pada saat ini segera bergumam di dalam hatinya seperti apa yang diduga oleh Chen Le. Pada saat ini Chen Le mengira Xiao Feng tidak pernah meragukan kesetia kawanannya. Chen Le pada akhirnya segera menekan perasaannya dan berkata, bagaimana jika mereka pada saat ini minum-minum hingga tepar? Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, bagaimana jika mereka melakukan hal tersebut di lain hari? Pada saat ini masih ada urusan yang harus dilakukan oleh Xiao Feng. Ditolak oleh Xiao Feng pada saat ini, sosok Chen Le pun seketika tertegun sejenak. Dirinya sedikit terkejut seolah-olah dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Feng akan menolak ajakannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera menunjuk ke pegunungan yang berada di hadapannya. Chen Le pun tertegun dan segera bertanya dengan sedikit ragu. Chen Le bertanya, mungkinkah saudara Xiao yang ingin memasuki sumber ini? Apakah pada saat ini saudara Xiao Yan benar-benar ingin memasuki Gunung Sumber Roh? Xiao Yan secara alami tidak mengetahui apa nama pegunungan ini dan Xiao Yan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya setelah diberitahu oleh Chen Le. Sementara itu Chen Le pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Dirinya berkata bahwa upacara daftar emas memang sudah dekat. Sepertinya saudara Xiao Feng ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencobanya. Namun bukankah saudara Xiao Feng selalu menyukai ujian dewa lain? Terlebih lagi ada banyak perampokan di Gunung Sumber Roh ini. Memasuki pegunungan ini benar-benar sangat berbahaya, dan sepertinya pada saat ini saudara Xiao Feng tampak telah berubah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap diam tanpa ekspresi. Xiao Yan pada saat ini hanya mengucapkan perkataan singkat ketika mengajak Chen Le pergi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin terlibat dengan terlalu banyak omong kosong. Xiao Yan pada akhirnya segera bergerak berjalan ke depan sementara Chen Le pada saat ini tertegun bersamaan dengan hal tersebut. Pada saat-saat ini sosok dari Mayu segera datang menghampiri Chen Le. Chen Le pun segera berkata kepada Mayu bahwa ada yang tidak beres dengan Xiao Feng. Dirinya pada saat ini benar-benar berani masuk ke Gunung Sumber Roh. Munai pernah merampoknya sebelumnya dan sepertinya pada saat ini Munai juga ada di dalam. Dikabarkan kekuatan Munai juga pada saat ini telah mencapai puncak dari Dosian Bintang 8. Jika kedua orang ini bertemu di dalamnya, bukankah Munai benar-benar akan segera menghabisi Xiao Feng? Mendengar hal tersebut pada saat ini Mayu segera berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Akan lebih baik jika Munai benar-benar bisa menghabisi kakaknya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini telah mencapai kaki pegunungan dan melihat ke atas Gunung Sumber Roh. Pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan bahwa sumber origin Qi di sini benar-benar menjadi makin kuat. Xiao Yan pun tampak bersemangat dan ia pada akhirnya segera kembali melangkah maju. Pada akhirnya di bawah Gunung Sumber Roh ini ada banyak sosok yang berdiri. Mereka tidak berjalan bersama dan mereka semua berdiri sendiri-sendiri. Momentum yang luar biasa juga pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiao Yan terpancar dari mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan Dosian Bintang 8 tetapi orang-orang ini berumur lebih dari 100.000 tahun. Xiao Yan pun masih terus menatap ke sekeliling sebelum akhirnya pandangan Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan pada saat ini melihat wajah yang dikenalinya dan ada dua di antara mereka. Sosok ini adalah Binchan dan Serigala Darah dari tim Dewa Darah, tetapi pada saat ini mereka telah mengenakan jubah yang dimiliki oleh aliansi Dosian. Xiao Yan berpikir tampaknya pada saat ini mereka benar-benar telah bergabung dengan aliansi Dosian. Tampaknya dunia benar-benar sangat kecil. Karena Xiao Yan pada saat ini kembali bertemu dengan mereka, Xiao Yan juga pada saat ini terkejut. Setelah Xiao Yan merasakan aura dari keduanya, Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan dari Binchan telah mencapai dari puncak Dosian Bintang 8. Sementara itu pada saat ini Serigala Darah telah menembus puncak Dosian Bintang 7. Tampaknya berkah yang didapat di dalam Bintang Hongmeng benar-benar telah membuat mereka pada saat ini melonjak. Keduanya pada saat ini benar-benar selangkah lagi untuk menerobos. Mereka berdua benar-benar telah menerima banyak hadiah setelah kompetisi dari 10.000 alam. Xiao Yan pada akhirnya sedikit merasa menyesal di dalam hatinya meskipun Xiao Yan tidak tahu apa hadiah terakhir dari kompetisi 10.000 alam. Melihat kekuatan dari keduanya yang telah meningkat itu berarti hadiahnya benar-benar berharga. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berpikir jika Xiao Yan mendapatkan hadiah utama dari Bintang Hongmeng, Xiao Yan mungkin masih memiliki kesempatan untuk bisa menerobos ke tingkat dogat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya meninggalkan keduanya karena Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berurusan dengan keduanya. Misi Xiao Yan pada saat ini lebih besar daripada nyawa dari mereka berdua. Pada akhirnya Xiao Yan kembali berjalan sebelum akhirnya penjaga dari gunung ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk membayar 1000 koin roh naga. Xiao Yan pun langsung
Mengeluarkan kartu dan jumlahnya pada saat ini ada 5.000 penjaga itu pun segera mengambil 1.000 sementara Xiao Yan pada akhirnya segera memasukkan kartu tersebut kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Ia segera mengikuti banyak sosok yang masuk ke dalam pegunungan sumber roh ini. Ia melihat ada deretan gunung dan semakin jauh ke belakang gunung tersebut semakin tinggi dan besar. Melihat pemandangan spektakuler ini, Xiao Yan pada akhirnya mendecakkan lidah berkali-kali. Hal itu dikarenakan Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa sumber origin abadi yang berada di dalam pada saat ini semakin kuat. Ia pada akhirnya memutuskan untuk terus berjalan dan pada saat yang bersamaan ia menyadari semakin tinggi puncak gunungnya maka sumber origin abadinya juga benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini segera sampai di puncak gunung ketujuh dengan berlumuran keringat. Sangat sedikit orang yang pada saat ini berada di puncak gunung yang ketujuh ini. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan yang cukup kuat. Tampaknya tekanan ini diperuntukkan untuk menahan dan membatasi jumlah orang yang datang ke sini. Dengan begitu semakin kuat orangnya tentu saja dirinya akan bisa segera menembus ke puncak gunung yang ke-9. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menyerap energi di sini terlebih dahulu. Xiao Yan pun segera duduk bersila dan bersiap untuk segera berlatih. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya menyarankan kepada bocah ini agar dirinya keluar dari sini sekarang juga, jika tidak maka jangan salahkan mereka karena mereka akan segera bertindak kejam. Begitu kata-kata ini keluar semua orang yang berada di sekitar juga segera membuka mata dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ganas. Sementara itu Xiao Yan tersenyum lembut ketika Xiao Yan dikelilingi oleh belasan orang. Xiao Yan berpikir, tampaknya mereka pada saat ini tergabung dalam satu kelompok. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak bergerak dan mengabaikan mereka, semua orang pada saat ini sedikit terkejut. Sebelum akhirnya berdiri satu demi satu, tubuh mereka segera memancarkan aura membunuh yang kuat dan mereka segera menghampiri Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa dirinya jangan menyalahkan mereka karena mereka telah mengingatkannya. Terlebih lagi dirinya bukan orang baru di sini, oleh karena itu dirinya tentu tahu harga apa yang harus dirinya bayar. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang. Sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan segera berbicara, Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah membayar cukup koin roh naga. Bukankah dengan begitu seharusnya Xiao Yan akan bebas berlatih dimanapun di tempat yang dirinya mau? Mendengar hal tersebut, banyak orang pada saat ini seketika tertawa. Pria kekar yang sebelumnya menegur Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata, apakah bocah ini tahu bahwa bos mereka mungkin akan segera menjadi yang mulia istana di dunia tingkat ini? Dengan begitu maka mereka akan menguasai gunung ini dan tidak ada lagi yang namanya kebebasan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya bukankah dirinya harus bersaing dengan bos mereka? Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang pada akhirnya kembali tertawa terbahak-bahak. Pria kekar itu pun lanjut berkata, apakah bocah ini benar-benar gila? Apakah menurutnya Dosian bintang 8 akan pantas bersaing dengan seorang Dosian bintang 9? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan tetap memejamkan matanya. Ia pada akhirnya benar-benar tidak tahan. Sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada mereka sebaiknya mereka jangan mengganggu Xiao Yan. Yang terbaik bagi mereka adalah mereka pada saat ini tidak membuat suara di telinga Xiao Yan. Sebaiknya mereka diam dan sebaiknya mereka perlakukan semua orang dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, sosok pria bertubuh kekar pada akhirnya benar-benar sangat marah. Dirinya pun segera berkata bahwa bocah ini benar-benar mencari permasalahan. Setelah selesai berbicara, momentum kuat pada saat ini segera melonjak dari tubuh pria tersebut. Begitu pria ini hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sebuah teriakan segera menghentikan pria tersebut. Semua orang pada akhirnya segera menoleh ke arah sumber suara tersebut. Setelah itu mereka segera menangkupkan tangan masing-masing dengan hormat. Pada saat yang bersamaan sesosok tubuh pada saat ini segera berdiri perlahan dan kerumunan juga menyingkir. Seorang pria pada saat ini terlihat berjalan perlahan mendekati Xiao Yan. Tubuhnya pada akhirnya berhenti dan ekspresi kebingungan pada saat ini melonjak di wajah pria tersebut. Pria itu pada akhirnya tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata, ternyata ini adalah mantan teman lama Xiao Feng. Benar-benar tidak mengirimkan sepatah kata pun. Ketika dirinya kembali mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan pada akhirnya perlahan membuka matanya dan Xiao Yan segera menoleh ke arah sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terkejut karena ternyata sosok ini adalah sosok yang berada di dalam benak Xiao Feng. Sosok ini adalah Munai yang ingin merampok Xiao Feng pada saat sebelumnya, tetapi pada akhirnya berlangsung dengan gagal. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menyipitkan sedikit matanya dan berkata, ternyata itu adalah senior Munai. Jika tempat ini dikuasai oleh saudara Munai, bukankah tidak menjadi permasalahan bagi Xiao Feng untuk berlatih di sini? Mendengar hal tersebut, Munai pada saat ini sedikit terkejut. Pada akhirnya dirinya mengangguk sebelum akhirnya berkata, tentu saja itu bukan permasalahan, tetapi tempat ini adalah tempat yang pertama kali ditempati oleh kelompok mereka. Jika adik Xiao Feng bersedia mengeluarkan
beberapa koin roh naga maka dirinya akan bisa berlatih dengan puas di sini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kartu koin roh naga. Pada saat ini ada angka 4000 koin roh naga yang bertuliskan di kartu. Mata Munai pun sedikit terkejut saat melihat kartu yang dikeluarkan oleh Xiao Feng ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Munai, apakah saudara Munai pada saat ini menginginkan kartu ini? Mendengar hal tersebut mata Munai pada akhirnya segera berbinar. Dirinya lanjut berkata bahwa 4000 koin roh naga benar-benar sesuatu yang cukup untuk berlatih. Munai pada akhirnya segera mengulurkan tangannya untuk meraih kartu yang disodorkan oleh Xiao Yan. Namun belum sempat dirinya menggenggam kartu tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menarik kartu tersebut dan kembali menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Munai pada saat ini benar-benar menggenggam udara kosong dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Munai pada saat ini juga menyipit dan kemarahan di wajahnya seketika melonjak. Munai pada akhirnya dengan marah segera berteriak bahwa Xiao Feng sedang mencari kematian. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng benar-benar akan mempermainkannya dengan cara seperti ini. Sementara itu Xiao Yan yang masih tetap tenang pada saat ini segera berbicara kepada Munai. Xiao Yan berkata bahwa dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan senior Munai, tetapi pada saat ini senior Munai benar-benar masih tetap serakah. Xiao Feng sebelumnya hanya bertanya apakah senior Munai menginginkan kartu tersebut. Xiao Feng tidak pernah bilang bahwa Xiao Feng akan memberikan kartu tersebut kepada senior Munai. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut ke arah Munai. Sementara itu pada saat ini benar-benar marah hingga Munai tidak ingin banyak berbicara. Lagi momentum dari dosian tahap awal bintang 9 pada saat ini segera melonjak dari tubuh Munai. Semua orang yang berada di belakang Munai juga pada saat ini seketika sedikit mundur. Munai pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa Xiao Feng benar-benar mencari kematian dengan kekuatan dosian bintang 8-nya. Dirinya benar-benar berani melakukan tindakan seperti ini kepadanya. Xiao Feng benar-benar beruntung sebelumnya, tetapi kali ini mereka berada di pegunungan sumber roh, tidak ada penjaga di sini dan dengan begitu sangat wajar jika ada 1 atau 2 orang yang mati di gunung ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera berbicara dengan ekspresi dingin. Xiao Yan berkata, bukankah saudara Munai berkata hal normal jika 1 atau 2 orang mati di sini? Namun bagaimana jika Xiao Feng berkata akan ada lebih dari belasan orang yang mati di sini? Bagaimana menurut saudara Munai mengenai hal tersebut dan apakah hal ini juga normal? Munai seketika terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Dirinya seketika langsung mengerti maksud perkataan dari Xiao Yan ini. Tampaknya Xiao Yan kali ini bermaksud untuk membunuh semua orang yang berada di sini. Pada akhirnya Munai yang berpikir bahwa itu tidak mungkin segera tertawa terbahak-bahak. Setelah itu Munai lanjut berkata, sepertinya Xiao Feng pada saat ini benar-benar telah menjadi gila. Pada akhirnya setelah selesai berbicara sosok Munai pun tiba-tiba bergerak seperti Ronaldo. Telapak tangannya pada saat ini berubah menjadi cakar dan kekuatan yang dilesatkannya pada saat ini benar-benar sangat dahsyat. Aura yang dipancarkannya juga pada saat ini benar-benar sangat kuat, membuat semua orang pada saat ini seketika mundur. Mereka pada saat ini menyipitkan mata dan meledek ke arah Xiao Feng yang berhadapan dengan seorang dosian bintang 9. Mereka pada saat ini benar-benar sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh Xiao Feng. Di mata mereka dengan kekuatan Xiao Feng yang hanya seorang dosian bintang 8, tentu saja dirinya tidak akan bisa berhadapan dengan Munai. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan masih tetap tenang. Dan Xiao Yan tidak menghindari serangan Munai sama sekali. Melihat Xiao Yan yang tidak bergeming, Munai pada saat ini menjadi semakin marah. Munai merasa diremehkan dan aura dari Munai pada saat ini kembali melonjak. Cakar tajamnya pada saat ini benar-benar melesat ke arah tembolok Xiao Yan tanpa penyimpangan apapun. Namun begitu cakar ini hendak mengenai leher Xiao Yan pada akhirnya segera menghindar dengan sangat cepat. Xiao Yan berhasil menghindari serangan dari seorang dosian bintang 9. Munai pada saat ini juga benar-benar terkejut, begitu juga dengan semua orang yang berada di belakang Munai. Bagaimana mungkin serangan Munai ini bisa dihindari oleh seorang tahap menengah dosian bintang 8? Munai juga pada saat ini menjadi semakin marah dan Munai benar-benar segera mengeluarkan seluruh momentum miliknya. Munai kembali melakukan serangan ke arah Xiao Yan. Sementara Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan segera merentang tangannya dan api putih segera melonjak. Ia berniat mengeluarkan tinju api nirwana. Xiao Yan berpikir dengan tinju api nirwana ini saja sudah cukup untuk berhadapan dengan tahap awal dosian bintang 9. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengedipkan matanya. Dan pada saat yang bersamaan cahaya putih seketika melonjak. Ruang di sekitar pada saat ini benar-benar segera dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Setiap orang yang terkena cahaya ini benar-benar menjadi buta untuk sesaat. Bahkan pada saat ini Munai juga benar-benar tidak bisa melihat apapun yang berada di sekitarnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat maju. Xiao Yan pada akhirnya segera menghantamkan tinju api nirwana ini ke dada dari Munai. Munai yang tidak bisa melihat apapun pada saat ini hanya bisa merasakan dadanya dihantam oleh kekuatan yang sangat kuat. Semua orang juga pada saat ini segera mendengar benturan
keras tetapi mereka tidak bisa melihat apapun yang berada di hadapan mereka. Mereka hanya bisa mendengar suara jeritan yang muncul setelah benturan keras pada akhirnya sosok Munai pada saat ini benar-benar terlempar mundur dengan luka yang parah. Tubuh Munai pada saat ini menghantam batu besar dan terlihat banyak patahan di dalam tubuh Munai. Munai pada akhirnya mengedipkan matanya di tengah-tengah ketidakpercayaan sebelum akhirnya pandangannya pada saat ini kembali pulih. Munai pada saat ini benar-benar sangat terkejut karena dirinya telah menghadapi serangan kuat yang dilesatkan oleh Xiao Feng. Orang-orang pendukung Munai juga pada saat ini telah memulihkan pandangan mereka, dan apa yang dilihat oleh mereka pertama kali sosok Xiao Feng pada saat ini berdiri dengan api di tangannya yang masih menyala-nyala. Mereka pada akhirnya segera melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa sosok Munai pada saat ini sudah tergeletak. Mereka pada saat ini ternganga-nganga seolah-olah tidak percaya bahwa seorang Dosian bintang 9 akan bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh bintang 8. Awalnya mereka berpikir pertempuran akan berlangsung cukup lama, tetapi pada saat ini pertempuran tersebut benar-benar berlangsung dengan sangat singkat. Terlebih lagi hal ini benar-benar tidak pantas disebut sebagai pertempuran. Justru hal seperti ini jauh lebih pantas disebut seseorang yang menghajar seorang pecundang. Semua orang pun benar-benar tidak menyangka dengan kekuatan Xiao Feng yang telah menghilang beberapa lama ini, tiba-tiba dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Waduh, episodenya makin seru dan lupa nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe,